وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kembali kita dalam program acara Fatwa Seputar Anak. Selanjutnya, idza wujidal ab man tarda'u lahu bi aqalli min al-ujratil mithl allati turiduha mutallaqatuhu sabi au biduni ujratin fahallau intiza'ul waladi min ummihi. Apabila si ayah si bayi menemukan ada wanita yang mau menyusui si bayi dengan nafkah, dengan upah yang lebih rendah dibandingkan nafkah yang diminta ibu si bayi untuk menyusui, atau dia bertemu dengan seorang wanita yang mau menyusui si bayi dengan sukarela tanpa bayaran, apakah si ayah boleh menarik bayinya dari ibunya? Misalnya nih, sepakatlah si ibu tanya, berapalah kira-kira yang harus saya kirim untukmu untuk menyusui bayi kita ini? Kata si ibu, ya 3 juta lah bang. Oke, sepakat. Ya, 3 juta ya. Oh udah, 3 juta misalnya. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, gitu. Kemudian, dia bertemu dengan wanita lain. Mungkin dia ngobrol mengenai berapa yang diberikan kepada ibu si bayi, nafkahnya. Gini aja bang, kata si wanita ini, biar aku aja nyusuin. Nganku 2 juta cukup. Oh iya katanya. Tuh. Atau, alah sudahlah biar aku saja nyusui sambil nyusui anakku. Pokoknya free lah, gratis. Sudah aku anggap seperti anakku aja, begitu. Boleh enggak si laki-laki ini, ayah si bayi, menarik anaknya, mengambil anaknya dari si ibu? Demikian. Karena ada perempuan yang lain yang bersedia menyusui si bayi dengan upah yang lebih rendah ataupun dengan gratis. Alladzi yadhharu li, kata penulis, yang menurut pendapatku Allahu a'lam bishawab, annal ahaqqu bi ridhaati waladiha bi ujratil mithl. Menurut pendapatku bahwasanya ibu si bayi, ibu kandung si bayi itu lebih berhak untuk menerima upah yang standar, ya, menerima upah yang standar. Jadi, kalaupun si bapak, si ayah si bayi mendapatkan wanita yang mau menyusui anaknya di bawah harga standar, maka tak boleh. Si ibu berhak untuk menyusui si bayi dengan harga yang standar.
Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, kalau mereka yaitu ibu si bayi menyusui anak kalian maka berilah upahnya, berilah nafkahnya. At-Talaq ayat 6. Walam yufarriq, dan jangan kalian pisah. Ya, jangan dipisah. Jangan dipisah ibu dengan bayinya. Wa ali anna ridha'u la haqqul walad. Ya, la haqqul walad, karena menyusu itu merupakan hak si bayi. Wa labanul anfa'u lahu wa aslah, dan air susu ibu kandungnya itu lebih bermanfaat dan lebih baik untuk si bayi dibandingkan air susu wanita-wanita yang lain. Di qaulin Nabi SAW, anta ahaqqu bihi ma lam tankihi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW terhadap seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, ya, apa katanya, kamu wahai wanita lebih berhak terhadap anakmu daripada suamimu, daripada mantan suamimu, malam tangkahi, selama kamu belum menikah. Ya, jadi kalau ada suami istri yang bercerai, mereka punya anak yang menyusui, ya, maka siapakah yang berhak untuk mengasuh si anak ini, si bayi ini? Rasulullah menetapkan yang paling berhak untuk mengasuh si anak dan mengasuh si anak ini adalah si ibu, si mantan suami, ibu kandung si bayi ini. Demikian ikhwah. Jadi ya berilah apa dia nafkahnya, kirimkan nafkahnya kepada si bayi, ke ibu si bayi ini. Tapi dengan syarat malam tangkahi, selama dia belum menikah. Jadi kalau dia sudah menikah, berarti si laki-laki boleh mengambil si bayi. Ya. Tapi itu bayi, ikhwafiddin, ya, bayi, karena ini ceritanya masalah anak kecil. Jadi kalau ada suami istri bercerai, bertengkar masalah hak asuh seorang anak, maka sebenarnya Islam itu memenangkan si ibu. Karena si ibu punya fasilitas, apa itu? Susu, air susu. Ya. Itu yang tidak bisa diberikan tidak bisa didapatkan dari siapapun, air susu ibu itu. Termasuk juga kasih sayang seorang ibu. Makanya ikhwah, Rasulullah menetapkan, ya, si ibu lebih berhak terhadap anaknya ketimbang si ayah. Demikian. Tapi dengan catatan malam tangkahi, selama si ibu belum menikah. Demikian. Ya, jadi kalau si ibu belum menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, maka si bayi tetap dengan diasuh oleh si ibu. Tapi ingat ikhwah, si ayah tetap berkewajiban mengirimkan uang nafkah si bayi. Ya. Uang nafkah si bayi. Kalau yang dia masih menyusui, maka dia mengirimkan nafkah itu kepada ibu si bayi atas nama karena dia menyusui si bayi. Tapi kalau sudah si bayi tak menyusui lagi, maka tetap wajib seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada si anaknya, bukan lagi kepada ibunya. Yang pertama itu diberikan kepada ibunya karena si ibu menyusui si bayi. Bayi mendapatkan makanan, asupan nutrisi dari ibunya, dari air susu ibunya. Sekarang ketika si bayi sudah tidak menyusui lagi, maka tidak wajib si ayah si bayi memberikan nafkah kepada ibu si bayi. Tapi ingat, nafkah kepada si bayi yang sudah selesai menyusui tetap wajib. Tetap wajib dia, nggak bisa diputus seperti yang telah kita beberkan dan paparkan di awal-awal kajian tadi. Tetap sampai dia sudah 10 tahun, dia intinya selama dia belum bisa mandiri, maka dinafkahi oleh si ayah. Ya, semua sandang pangan papan dipenuhi oleh si ayah. Tidak putus ikhwah. Yang putus itu hanya nafkah si ibunya, ibu si bayi, bukan si bayinya. Jadi ingat ikhwah, perceraian tidak berarti seorang suami putus tanggung jawab terhadap anaknya. Ingat itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, qala Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, fa in radiyat hiya bi ujrati misliha fa innal ab yujbaru ala dzalik ahabbu am kariha. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah, apabila si ibu setuju dengan upah nafkah yang standar diberikan kepadanya karena menyusui si bayi, maka si ayah dipaksa untuk memenuhi nafkah tersebut. Ya.
standar ya, yang standar. Jadi kalaupun dia dapati ada wanita yang mau menyusui dengan harga yang lebih murah atau yang gratis, maka tetap nggak dibolehkan. Si ayah wajib memberikan nafkah yang standar dan dia dipaksa oleh pemerintah. Demikian. Wala yultafatu ila qauli ana wajidun min mayurdi'uhu bil aqal aw bila ujratin. Dan tak perlu digubris pernyataan dia, aku bertemu dengan wanita yang mau menyusui si bayi dengan harga yang lebih murah ataupun dengan gratis. Itu pernyataan enggak digubris sama sekali. Tetap dia disusui oleh si ibunya selama permintaan nafkahnya masih standar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.